Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana sekarang jam menunjukkan pada pukul 13.10 hari Jumat, Friday 28 Maret ya 2025. Dan perlu juga diketahui, pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, dan di like maupun di komentar ya, di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang hari ini sekarang mencapai di ATH terbaru ya. Kita bisa lihat ini yang paling atas XAU USD ya, dimana barusan terjadi di 3082.89 ya, yaitu pada pukul 13.08 ya, barusan ini WIB ya. Low-nya ada di 3055.05 dan itu pun terjadi pada pukul 7 pagi tadi. Dan sekarang bertengger di 3080.8 ya. Dan seperti kemarin juga saya sudah mengutarakan bahwa diperhatikan ini angka-angka silver, di mana dia memulai dulu atau start dulu ya, di mana high itu mencapai di 34.48, low-nya ada di 34.15, dan sekarang ada di kisaran di 34.36 ya. Dan perlu diingat ya, kalau tidak salah ya, ATH-nya silver ya ada di 3485 ya. Jadi sudah hampir mendekati ya. Oke, dan kita bisa lihat sekarang ya di halaman sebelah kanan ini ya. Kita geser dulu, dan ini adalah sisa kemarin saya punya ini ya, purchasing ya, masih tidak berubah ya. Di sini ada buy 4 kali ya, 1 2 3 4 ya. Oke, dan ini estimasi atau perkiraan dari harga saya untuk perkiraan normal, di mana high itu mencapai di 3043 sampai dengan 48 itu tercapai. Kalau ini juga saya rasa juga itu nggak bisa profit ya, karena saya juga memprediksi itu harga akan naik. Yang lebih jelasnya pada pukul 15 ada di kisaran di 3045, tapi yang lebih pastinya ada di pukul 19 di kisaran di 3045. Jadi untuk sell di sana saya rasa kalau tidak buru-buru dilepas juga susah profitnya ya. Dan ini juga ada di lingkar 7/3, dan pukul 15 waktu WIB kemarin ya, pukul 3 ya, saya sudah mengatakan ini 6/4 ya, bisa dilihat. Dan ini low-nya ini saya melihat di 3020, dan itu sepertinya sudah susah terjadi ya, karena sudah ada di 3045 sekian ya. Kalau tidak salah kemarin jam 7 aja high-nya ada dia punya price-nya, harganya ada di 3050 sekian ya, 305 sekian. Dan lalu ini perkiraan saya yang range yang besar ya, itu ada di 3048 sampai dengan 55. Kalau kalian ada sell di sana pun harus dikeluarkan atau di take ya. Kalau tidak pun bisa ini, karena dari sini sudah jelas ya, pukul 19 harga bisa ada di 3045, itu sudah indikasinya harganya naik. Dan low-nya ini ada di 3020 sampai 23, dan sepertinya sudah tidak mungkin karena pada saat jam 7 harganya ada di 3052
kurang lebih di sana 5253 ya. Dan itu hanya low-nya itu ada di 3033 ya. Jadi apabila sell di 48 sampai 50, area 40 ya 100 pips ya lumayan bisa keluar ataupun take profit ya. Lalu ini pada pukul sore, pukul 5 itu sudah ada indikasinya naik ke sana ya. Dan kita bisa lihat ini isinya itu harga emas naik ke atas ya. Sebagai imbas dari tarif dari Trump ya di sektor otomotif ya. Jadi tensinya perdagangan itu naik ya. Jadi kemungkinan itu harga emas itu naik ya lebih besar ya. Bisa dilihat pukul 5:11. Dan ini adalah isinya. Kita bisa lihat ini semua tarif yang dibebankan otomotif ya kemarin 25%. Lalu harga emas mencapai rekor tertinggi sejak 21 Maret kemarin. Dan kita akan menunggu data personal income hari ini ya. Itu ulasannya. Dan ini saya rasa nggak ada apa-apanya, hanya diulas kembali masalah tarif. Tapi yang jelas di sektor otomotif itu belum ada rinciannya. Rinciannya berupa apa ya kendaraan semacam truk, angkutan atau bagaimana, apa pribadi ya, itu yang dimaksud. Lalu ini ada perkiraan, estimate juga kemarin sudah bilang, lalu mereka akan merubah forecastnya dari menjadi 3.300 dari 3.100 ya. Oke. Dan ini yang saya sudah katakan bahwa kemarin durable goods order sama GDP saatnya keluar juga nggak ada apa-apanya, hanya turun aja. Nah, pertanyaan di sana menjemput kita turun untuk membeli, apakah kalian berani? Ya di sana doang. Ya, saya ulangin sekali lagi. Nah, itu pada saat keluar ya, hanya turun. Nah, mencapai di 3049. Nah, tapi rupanya dia ngedrop terus sampai di 3033.5. Oke, dan ini turunnya ya, berbalik lagi ya. 3049 dikasih kesempatan untuk kita selling. Tapi saya tidak selling, malah saya membeli karena saya lihat arahnya arah naik. Dan ini bisa dilihat ya. 1942 saya beli lagi ini di sini ya. Totalnya ini malah turun lagi. Ya. Ini berarti 1 2 3 4 5 6 kali. Udah 6 kali saya beli. Dan kebetulan saya sudah floatingnya profit ya, 1000-an ya. Dan ini buktinya saya ada ini kemarin beli pertama yang tadi 48 lalu di 40 ya. Dan ini data-data yang keluar nggak ada impact sama sekali ya. Apakah itu GDP, apakah ya real personal ini juga nggak ada ya. Bisa dilihat angka-angkanya seperti biasa aja, makanya saya sudah mengatakan ini tidak ada pentingnya. Juga ini defisit juga tidak ada apa-apanya, dari 155 menjadi 147 ya billion, itu juga nggak ada masalah. Jobless claim juga sepertinya nanti untuk minggu depan ya, dan itu sudah jelas itu minggu depan adalah awal bulan pasti NFP ya. Dan ini sudah ada kenaikan pada pukul
21,19 ya, dimana ini naiknya semacam kayak begini ya, 21,19 dan 21,40 ya, sudah tembus garis putih yang kemarin kita gambar. Dan ini pada saat jam 11 ya, semalam ya, juga disinggung masalah tarif juga. Dan ini adalah isinya, dan sudah barang tentu tidak lepas dari masalah tarif ya, 25%. Kemudian harga emas telah mencapai 17 kali memecahkan rekor di tahun 2025 ya. Dan silver juga mencapai harga tertinggi sejak Oktober kemarin ya. Dan kita akan menunggu real personal income dan spending pada hari ini ya. Dan ini juga dijelaskan telah mencapai 1,2% pada angka 3057 ya. Tapi dia punya future-nya mencapai 1,5% menjadi 3069 ya. Oke. Itu mau dilihat di angka 3100 ya. Dan ini berita juga ada di kemarin juga ya. Lalu ini juga tarif biasa aja, dan kita pun sudah tahu. Maaf. Lalu seluruh saham ya turun ya, terutama di otomotif ya. Lalu Fed punya decision juga nggak ada ngaruhnya. Dan ini juga sama lagi diulang. Nah, ini yang saya utarakan ya. Diperhatikan ini 3031 ini saya sudah gambar. Bisa dilihat ini nggak ada servernya nggak turun ya. Capek di sini, di atasnya ini lebih tinggi. Tapi ujung-ujungnya server menungkik ke atas. Ini tidak, malah membelok. Saya ulangin ya. Pertama satu ini sini, ini sudah menjalar naik ya. Dan ini kakinya di sini, ini kakinya di sini. Tapi server sudah menjulang naik ke atas. Tapi ini membelok. Sudah mengindikasi server yang membawa jalan dulu ya. Lalu pada di akhir penutupan juga ya, tensi dari tarif ini makin mengencang ya. Ya, pukul 1:17. Jadi ulasannya ini, jadi jangan sampai salah ya. Kadang-kadang judul sama isi bisa berbeda. Masalah tarif 25% ya, telah mencapai 17 kali pecah record high. Lalu silver juga mencapai level tertinggi ya sejak Oktober. Emas naik sampai 3050 pukul 17.40 GMT, berarti 00.40 ya, sampai ke rekod di 3059. Oke, dan lalu kita akan lihat ini emas mencapai 3100 ya.
seluruh saham turun ya di sektor otomotif ya. Kita akan nunggu Fed punya decision ya, bahwa Fed akan tetap dengan suku bunga yang tinggi. Dan Goldman Sachs juga tetap mengatakan 3.300 sampai dengan 3.100. Oke. Dan ini pada pukul 8.47 saya baru lihat ini chartnya di sini ya. Itu harganya naik ya. Dan tadi juga saya sudah bilang saya ada posisi buy 6 kali ya, dan saya lupa ini karena saya larinya atau cutnya lebih cepat ya. Nah, itu di sana pada pukul 6.24. Jadi saya tetap mengacu prinsip waktunya malam saya tidur sampai dengan pagi saya bangun, beker bunyi, harga masih sama, stuck di harga kemarin. Itu profit loss tetap saya ambil, ataupun bagaimana loss saya akan pertimbangkan, tapi kalau profit saya udah langsung ambil. Jadi ibaratnya saya tinggal di hotel, di rumah ada profit udah saya ambil, lumayan ada 500. Dan ini berita tadi pagi ya, jam 10. Emas sebagai safe haven ya, demand juga. Dan ini isinya, kita bisa lihat ini 3.100 ya. Next, itu langkah berikutnya ya, kata analis ya. Lalu Kanada merespon ya masalah tarif mobil ini, entah mau dinego apanya. Lalu personal konsumsi nanti malam ya, jam 7 atau 19.30 ya. Dan kalau nanti bisa mereply, dan karena dia punya PM-nya ya, menterinya juga merespon ya, dan dia juga bilang itu tarif yang diterapkan oleh Trump itu tidak unspesifik ya, jadi nggak jelas mobilnya mobil apa, mobil angkutan, mobil bis, atau mobil pribadi ya. Nah itu, dan akan diberlakukan tanggal 2 April ya. Dan ini tapinya paginya ya, pukul 8:12 ya, saham turun, emas mencapai rekor tertinggi setelah seperti layaknya kita bermain volley ya. Jadi mental dah seperti begini. Itu maksudnya, itu volley itu ya. Dan ini salah satu isinya ya. Dan nanti bisa diulangin oleh kalian ya. Mencapai rekor tertinggi, dan sekarang juga 3081.9 ya. Nikkei juga, Kospi juga. Dan ini semua ulasan mengenai saham-saham semua. Mercedes, BMW semua turun semua, dia punya nilai sahamnya di sana. Lalu juga estimasi dari Goldman Sachs juga sama,
Dan ini sudah berulang berkali-kali ya. Jadi makin lama makin nyaring gitu angkanya 3100 itu. Oke. Dan ini data-data yang akan dirilis ya. Itu seperti yang tadi saya ucap itu, personal income, personal spending ya. Itu pada jam 19.30 ya. Lalu kemudian pukul 21 Michigan konsumen juga saya rasa hanya kalau memang membawa nilai emasnya turun akan berbalik lagi. Kalaupun naik balik lagi turun. Jadi nggak ada ngaruh. Tapi yang ini yang lebih berpengaruh, yaitu Fed Vice Chair of Supervision Bar Speech. Ini kalau Bar ini berpidato, itu secara umum dia akan mengatakan suku bunga akan turun dan US dollarnya turun, harga emasnya naik ya. US-nya turun. Dan ini perlu diperhatikan dan ini genting sekali apalagi hari ini hari Jumat ya. Pada saat lagi jam makan ya, jam 23:15 ya. Dan seperti biasa ini ada signal. Semuanya mengatakan harganya akan naik ya. Dan ini angka-angkanya ya, 10.46. High-nya baru ada di 3105, 3096, 3085 sebentar lagi tercapai karena kita bisa lihat harga sebelah kiri di 3083 ya. Dan low-nya ada di 3058, 3047, 3040 di mana pada tahap angka 3080-an ya lebih banyak orang condong untuk selling sebanyak 60% ya. Jadi lebih banyak orang menjual daripada membeli. Dan ini juga diketahui ini adalah saya punya purchase ya, masih ada sisa 4 buy ya. Di sini kita akan tulis 28 bulan Maret ya. Oke. Dan kita akan lihat bagaimana perkiraan saya. Dan ini pasti saya akan rubah ya. Dimana ini dan low-nya juga akan digeser ya. Begini, baru kita bisa lihat ya. Seperti biasa, kita akan capture dia punya fotonya. Dan kita akan capture 3 kali. Dan bisa dibilang ini agak sulit ya untuk mengira-ngira angka-angkanya. Dan kita bisa lihat ini hari Jumat 28 Maret ya. Itu sekarang ada di Jakarta 29 derajat ya. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.35. Oke, dan kita bisa lihat ini isinya. Di sini saya bisa mengatakan itu ada 2 opsi ya. Atau 2 jalan ya. 2 ways ya.
Itu pertamanya ada di 3095 sampai dengan 3103. Itu big ya. Saya bisa mengatakan big ya. Ini big range ya. Dan ini low-nya ya di 30 sampai dengan di 50. Dan ini masih belum selesai dia punya high-nya. Saya bisa mengatakan low-nya kenapa bisa ada di sana. Jujur ini hari Jumat ya. Jadi perlu berhati-hati ya. Ini berbahaya sekali dan mepet sekali. Dan esok hari Senin ya, istilahnya hari raya ya, dimana umat muslim merayakan ya hari Senin ya. Jadi saya bisa ini mengatakan bahwa nanti bar ya pada pukul 23.15 ya, dia akan speech ya, berpidato. Itu ada dua opsi. Kalau dia kencang suaranya untuk menurunkan suku bunganya US ya, itu besar kemungkinan itu angkanya bisa lari di 3120 dan lalu kembali turun. Jadi hati-hati di angka-angka krusial ini ya. Dan itu biasanya kalau ini Jumat ya, dia bisa berbaliknya dengan alasan profit taking. Jadi hati-hati di jam-jam itulah, jam 23:15. Dan ini juga ada perkiraan saya yang normal ya, sebagai normatif ya. Saya bisa mengatakan high-nya ada di 3083 sampai dengan 93. Dan kalau kalian mau sell ya, saya rasa lebih baik tunggu di area jam 19 ya. Dan low-nya saya bisa mengatakan di 3058 sampai dengan 63 ya. Dan ini perlu diperhatikan pukul 19 ya. Di 3080 ya. Dia bermain di sana itu tidak akan jauh atau mendekati di 3100. Tapi kalau dia bermain di 3070 itu besar kemungkinan dia akan turun ke sini dulu baru dia naik lagi. Jadi kita harus dilihat itu jam 7. Tapi kalau jam sekarang pukul 13 sampai ke jam 19, saya rasa itu naik terus ya. Nggak ada baliknya. Itu yang saya bisa utarakan atau jelaskan kepada kalian semua ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders ya. Selamat juga menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum kalian mengambil keputusan pada purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali hadir pada hari Minggu ya. Tepatnya tanggal 30 Maret 2025 ya. Itu pada jam seperti biasa, seperti sekarang ini. Dan sekali lagi bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.